Fits Mania, kita akan membahas kenapa tubuh kita butuh garam. Bukannya bisa kena hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, di sini kita akan membahas kapan kita bisa konsumsi garam atau butuh garam dan kapan kita perlu menghindari garam. Yuk kita lihat sama-sama, penasaran nggak? Nama saya Joe Pemampu, biasa dipanggil atau JP atau JP. Garam adalah ikatan dua mineral, yaitu natrium dan klorida. Natriumnya 40%, kloridanya 60%. Jadi 1 sendok teh garam yang beratnya 5,9 gram, natriumnya sekitar 2,4 gram dan kloridanya sekitar 3,5 gram. Sodium dan klorida itu adalah mineral esensial karena tubuh tidak bisa membuatnya. Jadi sodium itu adalah natrium. Lantas fungsi garam di tubuh sebenarnya untuk apa sih? Natrium itu mengatur cairan di luar sel yang disebut dengan ekstraseluler, membantu kontraksi otot, mencegah kram otot, membuang karbon dioksida yang berlebih, seimbangkan ion, mengatur tekanan darah, dan perkembangan otak. Lalu manfaat dari fungsi dari klorida adalah menjaga cairan di luar sel juga, yaitu ekstraseluler, membantu produksi asam lambung, membuang karbon dioksida berlebih, menyeimbangkan asam basa, dan diperlukan oleh sel imunitas kita. Ketakutan garam pertama namanya bisa tambah gemuk dan berlemak. Garam sebenarnya tidak ada kalori, jadi sesuai fungsinya dia akan mengikat cairan di luar sel atau ekstraseluler ini dan bukan mengikat lemak. Jadi cairan dalam lemak itu hanya sekitar 10%, sedangkan cairan di dalam otot dan organ tubuh itu adalah sekitar 75 sampai 85%, termasuk cairan di dalam otak juga. Jadi lemak ini bukan karena garam, ya, tubuh kita berlemak bukan karena garam. Jadi ketakutan garam yang nomor 2 adalah tekanan darah bisa naik tinggi. Nah, ini juga bergantung sebenarnya bila Anda makan karbohidrat tinggi atau gula tinggi disertai dengan garam, maka itu bisa menaikkan tekanan darah Anda. Karena kondisi insulin tinggi akan menahan garam yang berlebihan atau yang di dalam tubuh garam ini dan mencegah ginjal membuang kelebihannya. Nah, jadi itulah maksudnya. Jadi menunggu insulin turun dulu, baru garamnya itu bisa dibuang. Oke. Saat insulin sudah rendah, barulah proses buang garam itu bisa dimulai. Itu biasanya setelah dari makan tuh setelah 2-3 jam, paling cepat 3 jam. Ya. Proses buang garam ini di ginjal ini melalui air seni disebut natriuresis. Jadi bagi yang tidak terbiasa, reaksi buang garam ini disertai gejala lemas, keliengan, berkunang-kunang, gemeteran, pusing, malas gerak atau mager, ya. Ini bukan karena makan karbo, jadi reaksi awalnya karena kita mengkonsumsi makanan karbohidrat yang berlebihan atau tinggi, kemudian langsung drop, maka itu tubuh terjadi efek seperti ini. Jadi reaksinya, mekanismenya adalah tubuh membuang garam. Diet karbo rendah dan diet puasa disarankan konsumsi garam yang cukup. Jadi bahkan diet karbo ini membantu menurunkan tekanan darah meski ada konsumsi garam yang cukup tinggi. Manfaat air garam saat diet puasa dan diet karbohidrat rendah yang bisa disebut dengan LCHF atau low carbs high fat itu mencegah kram otot, mencegah pusing, mencegah lemes saat latihan dengan perut kosong, mencegah keliengan, mencegah gemeteran saat perut kosong, ya. Terlihat jelas tubuh cerdas dalam mengatur natrium dan klorida. Jadi tubuh tidak akan menyia-nyiakan mineral ini, ya, menyia-nyiakan garam terbuang dengan percuma. Karena proses ini dijaga ketat oleh ginjal kita. Ya, diet karbohidrat tinggi perlu membatasi garam sebisa mungkin. Diet karbohidrat rendah atau di bawah 100 gram per hari bisa konsumsi garam sekitar 4-7 gram per hari, tergantung seberapa rendah karbohidrat Anda. Semakin rendah, angkanya mungkin mendekati yang lebih tinggi. Semakin tinggi mendekati 100, berarti harus lebih rendah. Ya. Bukannya asupan karbohidrat tinggi juga menaikkan tekanan darah ya? Yuk, bagaimana menurut Anda? Kita lihat
komentarnya di bawah ini. Tolong monggo berikan komentar di bawah. Semoga ini bermanfaat. Setujukah Anda bahwa investasi yang terbaik adalah investasi terhadap diri kita sendiri? Karena kita yang menikmatinya bukan orang lain. Kita tidak mungkin membayar orang melakukan push up, melakukan sit up, melakukan squat, tapi kita yang mendapatkan ototnya. Jadi kita harus yang melakukan kepada diri kita sendiri. Memang kesehatan bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Selain itu, kekuatan dan kesehatan mental kita ternyata dipengaruhi oleh kekuatan fisik tubuh. Jadi kita harus melatih fisik supaya kita bisa mengatasi segala masalah dan tantangan di dalam hidup kita. Saya Joe Puafu bersama Binaraganet, kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Binaraganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam cerdas fitness, saya JP.